Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fauzan Raffi Atalah. Saya adalah mahasiswa Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia tahun angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik kerja magang, di mana praktik kerja magang saya lakukan pada pembangunan hotel Novotel dan Hotel Ibis Kulon Progo Yogyakarta, di mana saya bergabung pada suatu PT, yaitu PT Mitra Konstruksi sebagai kontraktor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada teman-teman semua sedikit gambaran tentang apa yang kita lakukan pada saat kita magang, apa yang kita dapatkan saat kita magang, dan seberapa penting peran kita pada saat melakukan praktek kerja magang. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan praktek kerja magang selama kurang lebih 6 bulan. Proyek yang saya tempati untuk melaksanakan praktek kerja magang adalah proyek pembangunan Novotel dan Hotel Ibis Kulon Progo Yogyakarta, yang mana Novotel memiliki 12 lantai dan Ibis memiliki 10 lantai. Pada pelaksanaan magang kali ini, saya ditempatkan pada bagian QC atau Quality Control, yang mana bertanggung jawab akan semua kontrol dan semua hasil yang dilakukan pada proyek konstruksi ini. Dan juga Quality Control memastikan semua yang sudah terpasang dan semua yang selesai itu harus sesuai dengan syarat yang ada, dan juga sesuai dengan perjanjian dengan owner pada saat awal memenangkan tender. Pada kesempatan magang kali ini juga tentunya saya memiliki pembimbing lapangan, dan sebagai penanggung jawab pembimbing lapangan saya adalah Bapak Karun Nugroho selaku bagian QC yang membimbing saya selama pelaksanaan praktik kerja magang. Pada pengecekan bagian QC dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah produk yang datang. Produk yang datang yang dimaksud di sini adalah seperti baja tulangan yang datang, beton ready mix yang datang, dan lain-lain. Produk seperti baja tulangan pada saat sampai ke lokasi proyek, kita harus melakukan pengecekan seperti yang pertama, itu melakukan pengecekan tanggal pembuatan baja tulangan tersebut. Yang kedua, jumlah baja tulangan tersebut. Yang ketiga adalah dimensi baja tulangan tersebut, yang mana kita memastikan harus semuanya itu sesuai dengan pesanan yang kita pesan agar tidak menjadi over budgeting. Selain baja tulangan, kita juga harus mengecek beton ready mix yang datang sebelum kita gunakan untuk melakukan pengecoran. Pengecekan yang kita lakukan adalah melakukan uji selam, di mana angka uji selam yang kita pakai di proyek ini adalah 10 plus minus 2 cm, yang mana itu akan menentukan workability dari semen tersebut. Setelah melakukan pengecekan tersebut dan semuanya aman, kita mengambil benda sampel yang nantinya akan dilakukan pengujian di laboratorium. Laboratorium yang kita gunakan adalah Laboratorium Universitas Gadjah Mada dan juga UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya, jika semua sudah sesuai dengan persyaratan yang ada, beton bisa digunakan untuk melakukan pengecoran. Selanjutnya, yang kedua adalah pada bagian proses pengerjaan suatu pekerjaan, yang mana pada proses bagian ini itu sangat krusial dan penting karena mempengaruhi hasil akhir barang yang kita bikin nantinya. Salah satu kegiatan yang kita lakukan pada proses kali ini adalah melakukan checklist. Checklist adalah dimana kita melaksanakan pengecekan pembesian tulangan, baik itu pada bagian kolom, balok maupun plat lantai, yang mana semuanya itu harus sesuai dengan gambar yang ada dan sesuai syarat-syarat yang ada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada saat melakukan checklist, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu mengecek jarak antar sengkang, jumlah sengkang yang digunakan, jarak tumpuan maupun lapangan besi, jarak sambungan besi tulangan utama, jumlah baja tulangan utama, dimensi pembesian, dan lain-lain. Semua itu harus sesuai dengan gambar dan sesuai syarat SNI yang ada. Jika terjadi beberapa kesalahan atau kekeliruan yang kurang, kita dapat memberi tanda di bagian besi tersebut dengan menggunakan spidol putih maupun menandai pada gambar yang kita bawa, yang nantinya akan kita berikan kepada kepala QC maupun supervisor, yang mana nantinya juga akan dilakukan pembenaran pada lokasi tersebut supaya bisa dilakukan pengecoran dengan baik. Pada suatu saat, saya menemukan beberapa permasalahan pada saat melakukan checklist, di mana pembesian pada bagian area powerhouse yang seharusnya sengkang tulangan kolom itu mencapai pada bagian paling bawah pile cap, itu ternyata pada proses pelaksanaannya di lapangan itu hanya sebatas mencapai bagian atas dari kolom tersebut, yang dimana pada bagian pile cap tidak ada sengkang pada bagian kolomnya. Nah, dari kejadian tersebut, maka saya langsung menginfokan pada bagian kepala QC yang nantinya akan dilakukan cross check pada bagian bar bending schedule, dan ternyata memang terbukti bahwa seharusnya ada sengkang pada bagian tersebut. Lalu solusi yang diberikan dari bagian bar bending schedule adalah dengan memberikan
dua besi berbentuk L yang nanti akan menjadi kotak tersebut, yang nanti akan menambahkan sengkang pada bagian yang kurang tersebut. Selanjutnya, setelah melaksanakan pembersihan selesai, adalah melaksanakan pembersihan area yang akan melakukan pengecoran. Pembersihan kali ini biasanya menggunakan air kompresor, yaitu alat dengan angin bertekanan tinggi yang bertujuan untuk menghilangkan debu-debu maupun serbuk kayu sisa-sisa yang ada di lokasi proyek agar tidak mempengaruhi hasil dari beton yang kita buat. Selain itu, pastikan juga lahan yang akan kita pakai untuk pengecoran sudah bersih dan terbebas dari kawat benderat maupun besi-besi yang tersisa di lokasi tersebut. Setelah pembersihan selesai dan baik semuanya, maka kita selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengecoran, yaitu dengan mengawasi apakah pemerataannya sudah baik maupun pemadatannya sudah baik. Karena ada suatu saat di mana saat saya melakukan pengawasan tersebut terjadi ada permasalahan seperti beton yang datang ternyata tidak mampu mencukupi untuk menutup semua bagian yang harusnya dilakukan pengecoran. Dari situ saya dan pihak dari batching plant melakukan penghitungan ulang di lokasi saat itu juga, dan ternyata hasilnya memang cukup jauh dari hasil perhitungan supervisor pengecoran. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa kesalahan yang terjadi itu adalah dari pihak supervisor pengecoran, di mana dia kurang memperhitungkan beton yang dibutuhkan. Lalu pada bagian yang terakhir adalah pada bagian pengecekan produk jadi. Produk jadi itu apa? Produk jadi adalah semua pengecoran yang telah kita lakukan seperti kolom, balok maupun plat lantai yang sudah lepas begisting dan mampu berdiri dengan sendirinya dan kuat menahan beban sendiri. Pengecekan produk jadi ini meliputi apakah ada permukaan beton yang pecah, ada permukaan beton yang melendut, adakah beton yang segregasi, dan lain-lain, sehingga dengan tujuan nantinya kita mampu menentukan pembenaran ataupun pembetulan pada bagian tersebut agar tepat dan efisien dan tidak melebihi budget yang ada. Karena seperti contohnya jika banyak bagian dari beton yang tidak rata, maka akan menimbulkan pembengkakan biaya pada bagian acian karena menimbulkan jumlah material yang cukup lebih banyak. Nah, semua pekerjaan yang saya lakukan tadi yang sudah saya sebutkan itu harus memiliki catatan hasil luaran, baik itu gambar maupun tulisan, dan yang pasti harus mencantumkan tanggal dan tahun pelaksanaan pekerjaan tersebut, di mana kita mempunyai bukti bahwa kita telah melakukan pengecekan dan kita telah bertanggung jawab kepada bagian tersebut. Dan dengan tujuan lainnya adalah jika terjadi suatu permasalahan, kita dapat menentukan solusi yang cepat dan tepat efisien untuk pada bagian permasalahan tersebut. Nah, pada kali ini saya akan memberikan beberapa contoh luaran maupun catatan yang saya hasilkan selama saya magang. Yang pertama, itu ada lembar monitoring seperti ini. Lembar monitoring ini mencantumkan jam dari truk mixer berangkat dari batching plant, truk mixer sampai di proyek, truk mixer melakukan pengecoran, dan truk mixer telah selesai melakukan pengecoran di proyek kita. Yang kedua, ada catatan hasil checklist. Catatan hasil checklist biasanya berupa penandaan bagian-bagian yang kurang tepat seperti jarak antar sengkang yang terlalu berlebihan mungkin, maupun benderat yang lepas, dan lain-lain. Yang nantinya setelah kita melakukan checklist tersebut, kita memberikan hasil checklist tersebut kepada bagian kepala QC maupun supervisor agar segera dibetulkan dan bisa dilakukan pengecoran. Dan masih ada beberapa lembar-lembar hasil QC yang lainnya seperti hasil pengujian lab beton, uji tekan beton, hasil uji tarik besi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah melakukan mapping, yaitu memberikan tanda, warna, ataupun menandai suatu bagian yang telah dilakukan pengecoran dan memberi tanggal, dengan tujuan nantinya kita mampu menentukan tanggal berapa kita harus melepaskan begisting yang ada pada bagian tersebut. Dan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan sedikit ini dapat berguna bagi teman-teman semua dan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua apa yang kita lakukan selama kita magang, apa yang kita dapatkan, apakah kita juga berpengaruh sangat penting dalam lokasi proyek tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.